warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya Ulfiani Duyanti Mapa dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, kelas 5D, akan memaparkan materi tentang karakteristik penjualan personal. Sebelum saya membahas tentang karakteristik penjualan personal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa itu penjualan personal atau personal selling. Menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut Kotler dan Armstrong, ia mengemukakan bahwasanya penjualan personal atau personal selling adalah presentasi pribadi dengan kekuatan perusahaan penjualan untuk tujuan membuat penjualan dan membangun hubungan pelanggan. Yang kedua, menurut Jaslim Saladin, ia mengemukakan bahwasanya penjualan tatap muka atau personal selling adalah presentasi lisan dalam suatu percakapan langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan untuk menciptakan penjualan. Yang ketiga, menurut Bukhari Alma, ia mengemukakan bahwasanya penjualan personal atau personal selling adalah presentasi lisan dalam percakapan antara para pembeli dengan tujuan untuk membuat penjualan. Berdasarkan dari ketiga definisi yang telah disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwasanya penjualan personal atau personal selling adalah satu-satunya alat promosi yang menyajikan presentasi pribadi dalam bentuk secara langsung dan saling tatap muka antara penjual dengan pembeli dengan atau lebih para pembeli, di mana penjualan personal atau personal selling dapat membujuk dan memperhatikan pembeli dengan tujuan untuk terciptanya suatu penjualan. Selanjutnya saya akan masuk ke poin utama, yaitu tentang karakteristik penjualan personal. Beberapa karakteristik penjualan personal seperti yang telah dikemukakan oleh Armstrong ada 3. Yang pertama, konfrontasi personal atau personal confrontation, di mana personal selling mencangkup hubungan yang hidup, langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak dapat saling melihat kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dan segera melakukan penyesuaian. Yang kedua, pengembangan atau cultivation, di mana personal selling memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan, mulai dari hubungan penjualan sampai dengan hubungan persahabatan. Yang ketiga, tanggapan atau respon, karena bentuk personal selling yang face to face, sehingga konsumen merasa berkewajiban untuk merespon secara langsung apa yang telah disampaikan oleh sales promotion team, di mana personal selling membuat konsumen merasa berkewajiban untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi wiraniaga. Berdasarkan pemaparan yang telah saya paparkan tentang karakteristik penjualan personal atau personal selling, dapat disimpulkan bahwasanya penjualan personal atau personal selling tidak hanya digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualannya saja, akan tetapi melalui personal selling, perusahaan dapat menjalin hubungan antara konsumen yang bersifat timbal balik melalui penjual dengan pembeli, dengan saling bertukar informasi dan saling mendapatkan keuntungan satu sama lain. Demikianlah pemaparan tentang karakteristik personal selling atau penjualan personal yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.